ya. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallim Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar santri kelas 5 MIA 1, 2, dan 3? Harapkan kalian dalam keadaan sehat selalu, baik lahir maupun batin. Kali ini kita akan belajar tentang koloid ya. Jadi kalau kita berbicara campuran itu ada 3 macam ya. Ada yang namanya larutan, ada yang namanya suspensi, ada yang namanya koloid ya. Koloid itu merupakan sistem dispersi dengan ukuran yang lebih besar dari larutan tetapi lebih kecil dari suspensi ya. Jadi untuk koloid ini partikelnya ukurannya antara 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Nah, contoh koloid ada kabut, ada asap, ada asam, ada santan, ada cat, ada jelly, ya, ada asap, ada kabut dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari kestabilan, rokok itu stabil, suka terpisah. Dengan suspensi mudah mengendap, larutan sangat stabil, tidak terpisahkan. Penampilan fisiknya, kalau suspensi itu keruh, partikel terdispersi dapat teramati langsung ya. Contohnya pasir dengan air ya. Kalau koloid itu antara keruh dengan jernih penampilan fisiknya. Partikel terdispersi hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Jadi untuk dapat melihat perbedaan antara zat terdispersi dan medium pendispersinya, ini menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan untuk larutan, jenis partikel terdispersinya tidak dapat diamati. Contohnya apa? Alkohol 70%. Ini tidak bisa teramati. Yang mana yang terdispersi, yang mana pendispersinya. Kalau suspensi dengan penyaringan biasa bisa terpisah. Kalau koloid dengan penyaringan tidak dapat disaring. Nah, apalagi larutan. Nah, ini contoh dari larutan, kelihatan homogen ya larutannya. Ya. Kalau koloid itu, ini ya. Nah, ini seolah-olah saja, ya. Banyak tidak nampak antara terdispersi dan medium pendispersinya. Nah, kalau suspensi kelihatan. Nah, dari sistem apa? Dari sistem fase terdispersi dan medium terdispersinya, yang namanya koloid itu ada 8. Yang pertama adalah sol padat ya. Jadi fase terdispersinya padat, medium pendispersinya juga padat. Contohnya apa? Kaca warna yang digunakan dalam gereja, dalam masjid, dalam rumah-rumah mewah. Kemudian mutiara. Kemudian yang kedua dinama emulsi padat. Emulsi padat ya. Jadi fase terdispersinya cair ya. Medium pendispersinya padat. Contohnya apa? Keju, mentega. Kemudian yang lainnya adalah sol ya. Fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair. Contohnya ada jelly, cat, dan seterusnya. Kemudian fase terdispersinya cair, medium pendispersinya juga cair, namanya emulsi ya. Emulsi ada susu, mayones, dan santan. Kemudian fase terdispersinya apa? Padat, medium pendispersinya apa? Gas, contohnya apa? Debu. Ada lagi yang fase terdispersinya cair, medium pendispersinya gas, namanya adalah asap. Keuntungan adanya koloid apa? Bisa untuk menstabilkan zat. Contohnya apa? Lipstik, pembersih ya, dan minyak rambut ya. Kemudian untuk obat-obatan yang suka larut juga dibuat koloid. Contohnya minyak ikan, sirup obat batuk ya. Kemudian sifat-sifat koloid. Ini koloid itu ada yang liofil, ada yang liofоб. Kalau yang liofil bagaimana? Fase terdispersinya suka menarik
medium pendispersinya ya. Jadi ini dapat menarik medium pendispersinya ya. Dapat menarik medium pendispersinya, itu yang namanya dengan liopin. Ada juga yang liofob, ada yang liofob. Ya. Yang liofob bagaimana ya? Kalau yang liofob itu bagaimana? Fase terdispersinya tidak menarik fase pendispersinya atau medium pendispersinya. Itu yang namanya apa? Yang namanya dengan liofob ya. Jadi yang satu senang air, yang lainnya benci air ya. Yang satu benci, yang satu yang liofil. Yang liofil adalah suka ya. Kalau medium pendispersinya air dinamakan hidrofil ya. Kemudian sifat yang kedua apa? Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Jadi yang namanya koloid itu ada gerak Brown. Makanya apa? Koloid itu stabil karena partikel-partikelnya bergerak ke dalam medium pendispersinya. Jadi untuk apa? Untuk mengenai koloid ya. Sampai sekian dulu ya. Silahkan nanti dikerjakan soalnya. Kalau ada kesulitan pemahaman bisa tanya ke lewat WA atau lewat grup ya. Semoga kalian paham ya. Jadi setelah selesai kita bab koloid, dapat mendeskripsikan yang namanya koloid, cara pembuatannya, sifat-sifatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.